Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Laode Farurazi, SPD, MMPD, dalam pembelajaran fisika. Tentunya dalam pembelajaran fisika ini, banyak sekali hal-hal yang menyangkut tentang pembelajaran fisika yang erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, pada pertemuan ketiga kali ini, saya sangat berharap kepada kalian semua agar tetap stay at home, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, agar kita semua terbebas dari COVID-19. Dan sekali lagi saya sangat berharap semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia di mana saja berada, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kajian kita pada bab 2, yaitu besaran dan satuan. Kita awali pada bahasan pertama berbicara besaran dan satuan. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai. Nilai ini sama kajiannya dengan besar dan memiliki satuan. Sementara satuan itu digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Anak-anakku sekalian, besaran fisika itu baru dikatakan terdefinisi jika dia memenuhi nilai dan memenuhi satuan. Contohnya seperti ini. Contoh panjang jalan 10 km. Jadi 10 km ini adalah merupakan nilai, sedangkan kilometernya adalah merupakan satuan. Jadi besaran fisika itu syaratnya itu adalah memiliki nilai atau besar dan memiliki satuan. Kemudian satuan itu sendiri adalah merupakan ukuran dari suatu besaran. Contohnya seperti apa? Ini dicontohkan satuan meter dan kilometer. Satuan meter dan kilometer ini termasuk satuan daripada besaran pokok panjang. Kemudian satuan detik, menit, jam. Ini juga merupakan satuan daripada besaran pokok waktu. Kemudian gram, kilogram merupakan satuan daripada besaran pokok massa yang sebentar akan kita bahas dalam susunan besaran-besaran pokok. Kemudian sistem satuan yang dikenal dalam kajian fisika ada dua macam, yaitu yang pertama adalah sistem metrik. Sistem metrik ini adalah sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional. Contohnya kita kenal ada istilah MKS dan istilah CGS. MKS itu sendiri adalah merupakan singkatan dari meter kilogram sekon, sedangkan CGS adalah merupakan singkatan dari sentimeter gram sekon. Kemudian yang kedua adalah sistem non-metrik atau sistem British. Ini adalah merupakan kebalikan daripada sistem metrik karena belum disetujui secara internasional atau sistem pengukuran yang tidak disetujui secara internasional. Kemudian yang berikut, apa yang dimaksud dengan sistem internasional SI? Sistem internasional SI ini adalah merupakan sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Jadi diberi nama sistem internasional yang paling banyak dipakai sekarang ini. Dalam sistem internasional ini kita mengenal ada 7 besaran pokok. Jadi 7 besaran pokok ini berdimensi dan 2 besaran pokok yang tak berdimensi. Berikut ini anak-anakku 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Dalam tabel ini dituliskanlah 7 besaran pokok yang harus anak-anakku ketahui. Bila perlu dihafal. Contohnya adalah besaran pokok panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh besaran pokok ini memiliki satuan. Dan satuannya seperti yang tertera pada tabel ini, seperti panjang dalam satuan meter, kemudian singkatannya disingkat dengan M kecil, kemudian dimensinya L ditulis dengan huruf kapital. Jadi anak-anakku tinggal mengamati
tabel ini satu persatu, kemudian dihafal, dipahami, dan selalu diingat. Kenapa demikian? Karena 7 besaran pokok inilah yang mendasari tentang besaran-besaran turunan di dalam fisika. Kemudian yang kedua, 2 besaran pokok tak berdimensi. Di dalam tabel ini sudah dituliskan, yaitu ada 2. Yang pertama itu adalah sudut datar, diberi satuan radian, kemudian singkatan rad. Kemudian sudut ruang dengan satuan steradian, kemudian disingkat dengan SR. Selanjutnya anak-anakku kita bahas tentang dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Selanjutnya kita berbicara guna atau manfaat dimensi itu sendiri. Satu adalah untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan suatu besaran. Yang kedua, untuk menganalisis atau meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian bagaimana metode penjabaran dimensi itu sendiri? Dalam metode penjabaran dimensi itu pertama kita harus menyamakan kedua ruas. Contoh yang pertama inilah dimensi ruas kanan harus sama dengan dimensi ruas kiri. Jadi kalau kita contohkan sebuah persamaan, misalnya F sama dengan M kali A dalam perumusan tentang gaya, maka F itu harus memiliki dimensi sama dengan massa kali percepatan. Kemudian yang kedua, setiap suku berdimensi sama. Selanjutnya kita berbicara tentang besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dari sini anak-anakku kita harus ketahui bahwa ternyata besaran turunan ini diturunkan dari besaran-besaran pokok. Atau misalnya besaran pokok merupakan dasar dari penurunan besaran-besaran turunan. Contohnya yang pertama itu saya pisahkan. Yang pertama tidak menggunakan nama khusus. Yang tidak menggunakan nama khusus di sini dalam tabel saya tuliskan 2, yaitu 1 kecepatan dan 2 luas. Satuannya adalah meter per detik, kemudian luas adalah meter persegi atau meter bujur sangka. Selanjutnya dalam kategori besaran yang punya nama khusus. Ini juga saya sudah tuliskan dalam sebuah tabel. Dalam tabel ini ada 4 contoh, yaitu gaya, energi, daya, dan frekuensi. Masing-masing satuannya adalah Newton, Joule, Watt, Hertz. Kemudian lambangnya diberi lambang N untuk Newton, Joule diberi lambang J, kemudian Watt diberi lambang W, dan Hertz diberi lambang HZ. Selanjutnya kita berlanjutkan tentang kajian besaran turunan dan dimensi. Artinya bahwa kita menurunkan dimensi daripada besaran turunan ini. Sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa dasar penurunan daripada dimensi besaran turunan itu adalah dimensi daripada besaran-besaran pokok. Nah, di dalam tabel ini sudah ada contoh-contohnya. Ya, nanti anak-anakku perhatikan saja seperti ini luas. Luas itu dalam perumusan panjang kali lebar. Kita tahu bahwa panjang itu adalah merupakan satuannya daripada besaran pokok panjang diberi satuan meter, kemudian lebar juga diberi satuan meter. Jadi kalau kedua-duanya merupakan besaran pokok panjang, maka dimensinya adalah L kali L, jadilah dia L kuadrat. Kemudian volume kajiannya juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Semuanya adalah besaran pokok panjang, berarti memiliki dimensi yang sama, sehingga dikalikan L kali L kali L, jadilah L pangkat 3. Seterusnya massa jenis. Massa dalam perumusan, massa jenis dalam perumusan itu adalah massa per volume. Setelah diturunkan, kita ambil volume L pangkat 3, kemudian massa tadi adalah M, maka M dibagi dengan L pangkat 3. Diubah penulisannya, dinaikkan ke atas, maka menjadilah pangkat negatif 3, yaitu ML pangkat negatif 3. Seterusnya kecepatan juga demikian dengan aturan yang sama. Maka diperolehlah dimensi-dimensi seperti yang tertera pada tabel ini. Nanti anak-anakku menjadi latihannya di rumah. Kalau misalnya menurunkan gaya, bagaimana? Gaya itu diturunkan daripada massa kali percepatan. Jadi kalau massa sudah diambil di sini M,
kemudian percepatan itu adalah meter per sekund kuadrat, maka bisa diturunkan menjadi mLT pangkat negatif 2. Seterusnya usaha dan energi, input dan momentum dengan perumusan yang sama, yang jelas menjadi dasarnya adalah dimensi besaran-besaran pokok. Jika ada sesuatu hal yang kurang dipahami, nanti lewat WA atau lewat komunikasi yang lain dengan Bapak Guru bisa diinformasikan supaya mendapatkan penjelasan yang jelas dari Pak Guru. Kemudian faktor pengali di dalam satuan sistem internasional. Faktor pengali ini sangat penting ketika kita terlibat dengan angka-angka yang melibatkan notasi ilmiah pangkat negatif maupun pangkat positif. Di sini dalam daftar ini sudah tertera dengan namanya masing-masing. 10 pangkat negatif 18 namanya itu atom. 10 pangkat negatif 15 femto. Artinya kalau kita contohkan misalnya dalam satuan mili ini, kemudian kita ubah dalam satuan meter, maka 1 meter itu, misalnya 1 mili itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Jadi seperti itu faktor pengalinya. Jadi berlaku semua pada besaran-besaran ini. Ketika kita ubah ke dalam angka-angka yang lebih kecil atau angka-angka yang lebih besar. Anak-anakku sekalian yang sama berbahagia di mana saja berada, saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini dipahami. Kalau belum dipahami, silakan ditanyakan kepada Pak Guru lewat komunikasi online, bisa lewat WA dan lain sebagainya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.